Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Saya harap kalian tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu tematik kelas 4, tema 3, subtema 2, muatan IPS, tentang pelestarian sumber daya alam dan ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Bersama saya, Ustadzah Eva Gloriawati, SH-SPD di SD Al-Ikhlas tercinta. Pelestarian sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah hewan-hewan langka seperti burung cendrawasih dan komodo. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih dan komodo. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Jenis-jenis burung cendrawasih. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Komodo. Komodo adalah makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang mencapai 3 meter dan berat 136 kg. Hewan ini bisa hidup sampai usia 30 tahun. Umumnya warna tubuh komodo abu-abu gelap, merah bata, dan pada komodo betina berwarna kecoklatan dan kuning di bagian leher. Ciri lain hewan ini yaitu bersisik, mempunyai kuku tajam, dan lidah menjulur bercabang dua. Habitat komodo adalah savana, hutan tropis, dan daerah pantai. Komodo mempunyai kelebihan dalam berlari, yaitu mempunyai kecepatan 18 km per jam. Binatang ini mampu berenang dan menyelam hingga kedalaman 4,5 meter, serta memanjat pohon dengan baik. Komodo merupakan hewan karnivora, yang berarti hewan ini pemakan daging. Di alam liar, komodo yang berukuran kecil memangsa serangga dan unggas. Adapun komodo berukuran besar memangsa hewan seperti babi hutan, rusa, dan kuda. Pelestarian komodo. Komodo termasuk hewan yang terancam punah karena hewan ini merupakan hewan endemik. Endemik berarti hewan ini hanya hidup di wilayah tertentu. Komodo hanya hidup di sebuah pulau yang bernama Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penduduk setempat menyebut komodo dengan sebutan ora.
Faktor lain yang menyebabkan komodo terancam punah yaitu kegiatan manusia, yaitu perburuan liar, alih fungsi lahan, perkembangan wisata, dan pembakaran hutan. Bencana alam seperti gunung meletus dan banjir juga mengancam keberadaan komodo. Salah satu upaya pelestarian komodo telah dilakukan pemerintah pada tahun 1980. Pemerintah Indonesia menetapkan berdirinya Taman Nasional Komodo untuk melindungi populasi komodo dan ekosistemnya. Taman nasional ini berada di beberapa pulau, termasuk Pulau Komodo, Rinca, dan Padar. Belum lama ini, pemerintah juga menetapkan cagar alam Waiwuul dan Wolatado di Pulau Flores untuk membantu pelestarian komodo. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Setiap hewan mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan hewan lainnya. Ciri khusus ini biasanya ditentukan berdasarkan habitat dan cara mencari makanannya. Berikut ini contoh karakteristik beberapa hewan. 1. Bebek. Bebek memiliki paruh yang bentuknya pipih dan lebar. Paruh ini memudahkan bebek mencari makan di dalam air dan lumpur. Pada paruh bebek juga terdapat saringan yang berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Agar tubuhnya tidak basah jika terkena air, bulu bebek dilapisi oleh minyak. Dengan demikian, saat bebek sampai di darat, ia hanya tinggal mengibaskan badannya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mendayung sehingga bebek mampu berenang di air. 2. Kelelawar. Kelelawar merupakan hewan nokturnal, yaitu hewan yang tidur di siang hari dan melakukan semua aktivitasnya pada malam hari. Kelelawar termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara beranak. Memiliki kemampuan yang unik, yaitu terbang mencari makan di malam hari. Kelelawar banyak dijumpai di gua yang sangat gelap. Untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem sonar. Kelelawar mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi, yaitu bunyi ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Kemudian ia mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan indera pendengarannya. Dengan cara itu, kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda sekitarnya. Kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar dikenal dengan istilah ekolokasi. Kelelawar dapat terbang karena memiliki selaput kulit yang tipis terdapat di antara tulang lengannya. Ciri lain yang dimiliki hewan ini terletak pada posisi tidurnya. Kelelawar tidur menggantung dengan posisi badan yang terbalik. 3. Cicak. Cicak mempunyai lidah sangat panjang dan lengket. Lidah ini berfungsi untuk memudahkan menangkap serangga yang terbang. Cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Ekornya akan tumbuh kembali menjadi lebih lebar dan pendek. Kaki cicak tertutup kulit tipis dan memiliki bulu-bulu halus yang banyak. Dengan kaki yang seperti ini, cicak dapat melekat pada dinding atau langit-langit rumah. 4. Unta. Unta dapat hidup di gurun karena unta memiliki bulu mata yang panjang. Hal ini berguna untuk menghalangi cahaya matahari dan untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Selain itu, unta mampu menutup lubang hidung dan telinganya, menggunakan bulu untuk menghindari pasir yang tertiup angin. Unta memiliki punuk, yaitu gundukan lemak yang terdapat di punggung.
Punuk unta berfungsi untuk menyediakan sari makanan bagi unta ketika mengalami kesulitan makanan dan kelaparan. Dengan demikian, unta dapat hidup hingga 3 minggu tanpa air. Kaki unta sangat kuat. Kaki yang kuat untuk mampu berjalan di atas pasir tanpa terperosok. Kaki unta memiliki telapak yang luas dan menggembung. Selain itu, kulit tebal khusus di bawah telapak kaki merupakan perlindungan terhadap pasir yang sangat panas. Rambut yang menutup tubuh unta mampu melindungi kulit unta dari sinar matahari yang panas. Pada cuaca yang sangat dingin, rambut ini mampu menjaga tubuh unta agar tetap hangat. 5. Bunglon. Bunglon memiliki mata yang dapat memutar ke segala arah. Selain itu, kedua mata bunglon dapat melihat pada arah yang berbeda. Bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket. Lidah ini berfungsi untuk memperoleh makanannya. Makanan bunglon berupa serangga kecil yang gerakannya lebih cepat daripada bunglon. Bunglon mampu merubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya yang ditempatinya atau yang disebut dengan mimikri. Dengan cara ini, bunglon dapat melindungi diri dari musuhnya. Tubuh bunglon menjadi tidak terlihat karena tersamar dengan lingkungannya. Anak-anakku, sampailah kita pada ujung pembelajaran. Terima kasih sudah melihat. Thanks for watching. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.